Selamat sore teman-teman di rumah, selamat sore teman-teman di gereja. Yes. Gimana nih, udah berapa lama ini? Udah 3 bulan ya? Gak kerasa, masih tetap sama teman-teman di rumah ikuti ibadah pada sore hari ini. Tetapi tetap semangat ya, tetap bersuka cita, kita percaya dimanapun kita beribadah. Asalkan hati kita terkonek dengan Tuhan. Di situ hadirat Allah ada dan siap untuk memberkati kita semua. Nah, sebelum kita akan masuk dalam ibadah pada sore hari ini, saya mau pastikan dulu teman-teman di rumah benar-benar siap nih mau ibadah. Kan beberapa minggu lalu kita sudah dengar sharing dari Om Hever tentang wake up. Nah, kalau saat ini masih ada teman-teman yang masih posisinya rebahan, ayo bangun dulu, jangan sambil rebahan ya. Kita mau siapkan benar-benar hidup kita mau memuji Tuhan, mau menikmati firman Tuhan. Posisikan kehidupan teman-teman seperti ada di gereja. Jadi selayaknya kita mau beribadah, berjumpa dengan Tuhan, kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, mari sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, sore hari ini mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai hari ini Tuhan tetap menolong kami. Kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, menikmati berkat Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, saat ini, sore ini Tuhan kami mau memberikan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu Tuhan Allah yang baik. Dan juga kami rindu untuk belajar firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kami berdoa Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di tempat di mana teman-teman youth berada saat ini Tuhan. Sementara menyaksikan tayangan ibadah ini kami percaya Engkau Allah bekerja dan akan terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Yo yang di rumah sambil bertepuk tangan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Amin. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kaulah perlindungan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Coba lebih tinggi lagi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Mana tangan teman-teman, bertepuk tangan bagi Tuhan. Gunung-gunung beranjak namun kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman di rumah pasti merasakan kasih setia Tuhan, amin. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, gak mungkin kita ada sampai hari ini. Bahkan teman-teman, kalau lihat keadaan dunia sekarang ini kan banyak banyak ancaman. Bahkan musuh, musuh yang tidak kelihatan, ya, sangat berbahaya. Kita menghadapi pandemi COVID-19, tapi kalau teman-teman di rumah, kita semua yang di sini masih sehat, masih kuat, semua karena kasih Tuhan. Yuk kita masih mau memuji Tuhan. Ada satu pujian lama, mungkin teman-teman nyanyinya pas di sekolah minggu. Nggak tahu kalau sekarang masih ingat atau enggak. Saya rindu kita nyanyikan sama-sama ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Haleluya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji, amin, akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Sekali lagi yuk, lebih sukacita lagi. Yesus itulah satu-satunya, amin, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Lambaikan tanganmu. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu. Haleluya, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepalamu. Oh haleluya, amin, upahmu besar di surga. Ayo lebih kencang lagi suaranya sampai kedengaran di gereja, ayo. Amin. Upahmu besar. Oh haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Yes. Ya, tetap semangat dan bersukacita ya teman-teman. Nah, kenapa saya angkat lagu ini, lagu lama ya, pujian lama. Yang mungkin teman-teman nyanyinya pas sekolah minggu. Saya teringat dari lirik di pujian ini ada satu kata. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji. Nah, ini kan sekarang ini kita masih momen baru bulan kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Lalu 10 hari kemudian kita merayakan hari Pantekosta, kita merayakan pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Nah, teman-teman, waktu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, teman-teman pasti sudah tahu semua kalau Tuhan Yesus itu nggak pergi begitu saja, tapi Tuhan Yesus itu datang, dia 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 dat
Tuhan memberikan satu janji bagi murid-muridnya. Yakni Tuhan tidak akan meninggalkan murid-muridnya, tapi akan memberikan seorang penolong, yaitu pribadi Roh Kudus. Nah teman-teman, sore hari ini saya rindu kita sharing, kita bertukar pikiran ya dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi santai suasananya ibadah kali ini. Dan teman-teman juga di rumah, kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan tentang topik kita sore hari ini, nanti setelah ibadah bisa share di grup pemuda, di grup Pelprap ya, nanti kalau ada unek-uneknya tentang topik kita kali ini bisa dibagikan. Atau mungkin yang malu, aduh kak saya nggak enak, bisa japri ke saya atau mungkin ke Mas Wiwit, ke Bapak Gembala, ke Om Hever atau Kak Christine, siapa aja, terbuka supaya kita benar-benar ngerti tentang firman Tuhan. Nah kembali lagi, topik yang akan saya bahas sore hari ini itu tentang tadi ia berjanji, tentang janji. Janji ya, janji jiwa. Enggak ya. Enggak di endorse ya teman-teman, enggak di endorse, enggak. Janji, kenapa saya rindu bawa atau sharing tentang janji ini? Karena sempat terpikir kalau setiap manusia itu pasti pernah berjanji. Betul apa betul teman-teman yang di sini? Betul. Valid ya, valid ya. Ya. Valid. Semua, bahkan dari anak-anak kecil pun, kalau teman-teman masih ingat waktu kalian kecil dulu, nggak tahu sekarang udah masih kecil atau udah gede. Waktu kecil kan kita sering nakal tuh ya. Ketika lakukan kesalahan pasti ditanya sama orang tua, janji ya nggak ngompol lagi ya, janji ya nggak nakal lagi ya. Kita sudah diajar untuk berjanji dari sejak kecil dan terlatih sampai besar. Kita itu suka berjanji. Bahkan bagi teman-teman pemuda remaja ya di usia muda kan pasti lagi lagi berapi-api ya. Apalagi bagi cowok-cowok nih. Ya, saya juga cowok sih. Bagi cowok-cowok kan rata-rata kalau istilahnya in a relationship gitu. Ya. Kalau lagi berpacaran, nah ya, panas-panasnya itu suka mengumbar janji. Benar begitu? Teman-teman cowok di sini yang masih single loh ya, yang masih belum menikah, kalau Mas Wit jangan. Mas Wit cukup satu orang yang dia berjanji ya. Kalau kita dalam satu hubungan sering menyampaikan janji, bahkan banyak, bukan cuma terbatas di satu hubungan kita dengan pacar, bisa juga terhadap sahabat, bisa juga dengan orang tua. Kita juga mungkin pernah berjanji, waduh saya pengen membahagiakan orang tua. Itu adalah suatu janji loh teman-teman. Jadi janji itu sebenarnya sering kita lakukan. Tapi kita udah lakukan tapi banyak yang gak ngerti sebenarnya apa itu janji. Nah sore hari ini saya rindu sharing, bertukar pikiran dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin menurut pendapat teman-teman di sini, janji itu apa sih sebenarnya? Janji ya mungkin satu benda atau satu sejenis makanan ringan. Mungkin dari yang terdekat saya dulu, mungkin drummer yang paling keren ini. Ayo Markus. Kalau janji itu menurutku kayak sumpah gitu ya. Kita misalnya janji nih, contohnya aku janji sama Kak Kevin, aku berani sumpah nih ya. Sumpah mau gini lah itu kalau menurutku sendiri ya, tapi nggak tahu menurut orang lain kayak gimana. Ya oke, thank you Markus. Janji itu sumpah. Oke, kita simpan dulu. Kita ke single lady di sini ya. Satu-satunya yang paling ganteng, enggak ding. Yang paling cantik di sini. Ayo Saudari Vena. Kalau menurut aku tuh janji itu kata-kata yang harus ditepati. Iya, wes, mau mantep ya. Kata-kata yang harus ditepati. Bah, ada yang nusuk di sana mungkin? Enggak. Kata-kata yang harus ditepati. Nah teman-teman, janji, ya betul itu sumpah, itu adalah kata-kata yang harus kita tepati.
Sebentar, saya mau baca dulu apa yang saya tulis di sini. Saya bawa contekan teman-teman. Ya. Jadi janji menurut kamus ya, menurut kamus itu adalah ucapan atau kata-kata yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan kita untuk berbuat sesuatu. Jadi ketika kita berjanji, kita menyatakan bahwa kita bisa, kita mampu untuk melakukan sesuatu. Misalnya nih, misalnya Rangga ngomong sama Om Hever. Oh iya Om, nanti saya aja yang ngedit videonya. Meskipun tanpa ada kata janji di dalamnya, itu sudah termasuk janji loh sebenarnya. Jadi ketika kita berkata kepada orang lain, menawarkan diri untuk kita melakukan sesuatu, berarti kita sudah menyatakan bahwa oh saya bisa, saya mampu, saya bersedia untuk melakukan itu. Itu adalah suatu janji. Dan seringkali teman-teman dalam kehidupan kita, banyak mungkin teman-teman ketika sama teman, ketika sama orang tua, sama siapa saja, sering kita berkata, oh iya nanti saya ke sana. Nyatanya gak muncul-muncul. Oh iya nanti saya beliin. Nyatanya gak ada-ada. Oh iya nanti itu, nanti ini. Ya, manusia sering suka berjanji tapi sering ingkar janji. Ya, namanya manusia ya. Enggak, di sini saya enggak mengajarkan untuk kita ingkar janji, tapi cuma mengingatkan kembali bahwa kita harus waspada dengan perkataan kita. Jadi ketika misalnya ada orang tanya, kamu bisa nggak ke sana? Kamu bisa nggak melakukan ini? Ya kita pikir dulu sebelum kita mengucapkan itu lewat mulut kita berjanji. Kita pikir dulu, saya bisa nggak? Saya mampu nggak? Saya bisa selalu ada untuknya ndak, es? Sebelum kita berjanji terhadap pacar kita, ingat dulu. Kalau kamu berjanji akan selalu hadir. I will always be there for you. Jangan sampai teman-teman yang di rumah kemakan janji, apalagi yang cewek-cewek. Enggak deh. Pokoknya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan suka umbar janji, ya. Jangan suka umbar janji. Nah, itu ya. Lalu kemudian mengapa manusia itu suka berjanji? Nah, saya mau tanya buat teman-teman yang di sini, mungkin bisa kasih contoh ya. Contoh mungkin pernah berjanji sama siapa, kan janji itu seperti yang kita bahas di awal tadi nggak perlu, oh iya saya berjanji, nggak perlu pakai kata-kata begitu. Ketika kita sudah mengungkapkan ucapan kalimat saya akan, saya bisa, berarti itu sudah termasuk janji. Kira-kira teman-teman contohnya pernah berjanji sama siapa, terus janjinya apa? Saya tanya sama Abed mungkin ya. Kalau aku biasanya waktu kuliah sih, kan biasanya ada dosen bagi materi ke aku. Nah teman-teman kan belum pada dapat. Terus nanti aku janji buat nge-share ke mereka. Soalnya aku yang pegang materinya. Ya, tapi dilaksanakan ya? Dilaksanakan. Ya. Ayo, Gilang, Belang. Saya pernah berjanji waktu saya berbuat kesalahan. Saya berjanji kepada diri saya sendiri. Untuk untuk berubahlah lebih baik lagi dan enggak melakukan hal yang sama itu lagi. Itulah. Dan ditepati. Dan saya tepati, puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman banyak contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengucapkan janji meskipun tanpa kata janji di dalamnya. Kita sudah menjanjikan untuk berubah, kita menjanjikan untuk membagikan sesuatu, kita menjanjikan untuk menolong, kita menjanjikan untuk membantu. Banyak hal, contoh. Nah, yang saya mau angkat di sini, mengapa itu orang-orang suka berjanji? Kita sering berjanji karena kalau dalam hal ini mungkin janji kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Misalnya kalau Mas Wiwit sebagai seorang bapak, kan punya 2 anak di sini, yes. Ketika Mas Wiwit mungkin melihat anaknya, Glenn sama Geo rajin gitu ya. Kalau udah tumbuh besar, kemudian pinter. Ketika Mas Wiwit senang, pasti secara tidak sadar Mas Wiwit,
saya pengen membelikan sesuatu untuk mereka. Itu sudah termasuk janji loh, contoh loh ya Mas Fit. Tapi nanti pasti banyak itu, pasti sering. Jadi ketika ada perasaan senang dalam kehidupan kita, kita sering mengungkapkan janji. Karena apa? Karena kita juga ingin membuat orang lain senang. Kita senang, kita merasa happy, dan kita berjanji untuk membuat orang lain juga ikut senang. Nah itu kondisi yang membuat manusia itu sering berjanji. Kita senang dan kita ingin membuat orang lain senang. Nah bagaimana dengan Tuhan? Teman-teman, asal kita tahu ya, Tuhan itu pribadi yang suka sekali berjanji. Suka sekali berjanji. Kalau teman-teman baca firman Tuhan, baca Alkitab, di sini ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, di sana teman-teman bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa membaca begitu dahsyat dan luar biasa janji Tuhan. Tapi bedanya sama manusia, kalau manusia kan, manusia suka berjanji, suka juga ingkar janji. Tapi kalau Tuhan, Tuhan suka berjanji, dia suka sekali menepati janjinya. Amin. Jadi Tuhan itu suka berjanji dan dia suka sekali menepati janjinya. Nah teman-teman, kalau manusia dibatasi ya, untuk dapat menepati janji karena faktor yang paling besar itu faktor apa? Faktor LUPA alias lali. Ya, faktor lupa itu yang sering membatasi manusia untuk dapat menepati janji. Mungkin teman-teman, oh enggak, saya pasti kok menepati janji. Tapi kita dibatasi dengan keterbatasan kita ini, manusia suka lupa. Makanya sering suka ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Loh, dari tadi kita belum baca firman-Nya. Coba kita membaca Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Mazmur 105 ayat yang ke-8, teman-teman di rumah dan yang ada di sini kita baca sama-sama ya ayat ini. Mazmur 105 ayat 8. 1, 2, 3. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Nah teman-teman, firman Tuhan ingat untuk 1 bulan. Enggak. Untuk 1 tahun? Enggak. Untuk selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan berjanji bahkan dari zaman Adam, jadi zaman kita belum lahir, sampai sekarang Tuhan itu tetap ingat akan janjinya. Tuhan tetap ingat. Nah masalahnya sekarang ya, teman-teman, kita mungkin suka minta janji Tuhan. Ayo Tuhan berkati saya, ayo Tuhan tolong saya, ayo Tuhan sembuhkan saya ketika kita sakit. Ayo Tuhan lindungi saya, keluarga saya dari COVID-19. Kita sering minta janji Tuhan, tapi kita tidak mau berpegang pada janji Tuhan. Ya, teman-teman, banyak orang Kristen pengen mengalami janji Tuhan, tapi tidak mau berpegang pada janji Tuhan. Nah, karena apa? Karena ternyata kenapa mereka tidak mau berpegang pada janji Tuhan? Karena mereka tidak menyimpan janji Tuhan itu di dalam hati. Firman Tuhan di Mazmur 119, ada satu ayat di situ, saya lupa di ayat berapa. Firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu agar supaya aku tidak berdosa terhadap Tuhan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan, lalu teman-teman tidak simpan di dalam hati, ternyata itu menjadi satu kejahatan di mata Tuhan. Nah, lebih parah lagi, bagaimana kita mau simpan? Ternyata kita tidak tahu. Karena apa?
Bagaimana kita mau tahu ternyata kita tidak baca firman. Nah, lebih parah lagi tuh. Jadi bagaimana kita bisa tahu firman, bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan. Ini loh dalam firman Tuhan termuat semua janji-janji Tuhan. Jadi kalau teman-teman pemuda remaja gak suka baca Alkitab berarti gak punya janji Tuhan. Dan apa yang kita mau klaim, apa yang kita mau minta dari Tuhan, janji apa? Sementara teman-teman gak tahu Tuhan janji apa ya sama saya. Ya mungkin gambarannya seperti itu ya. Tuhan punya janji itu luar biasa. Tuhan janji itu untuk membuat kita berhasil. Pasti dia genapi, pasti dia tepati. Tapi masalahnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda, kita tahu enggak janji Tuhan itu? Nah bagaimana kita mau berusaha untuk tahu janji Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Karena cuma di sini, cuma di firman Tuhan ini kita boleh tahu tentang janji-janji Tuhan. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman yang di rumah, yang ada di tempat ini. Kalau kita mau mengalami janji Tuhan, yang pertama kita harus belajar atau kita harus tahu apa saja itu janji Tuhan. Ya, mungkin kalau saya tanyakan di sini pasti punya jawaban masing-masing ya. Apa sih janji Tuhan yang mungkin secara pribadi kita pegang sampai hari ini? Mungkin itu berupa satu ayat firman Tuhan yang terus menguatkan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang percaya. Janji Tuhan itu luar biasa loh. Janji Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu bukan istilahnya bukan janji biasa. BJB ya, bukan nama bank ini ya. BJB bukan janji biasa. Pokoknya Tuhan itu tidak pernah berjanji yang biasa-biasa saja. Tuhan janjikan kita sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan. Tapi teman-teman tahu enggak kalau Tuhan pernah berjanji itu dalam Alkitab? Pernah baca enggak? Sebelum kita mau mengalami janji-janji Tuhan, kenali, cari tahu, baca firman Tuhan. Agar supaya ketika kita baca, kita tahu, kita simpan, dan kita pegang seumur hidup kita. Amin. Nah terus kita lanjut lagi. Pengertian yang kedua ya, tadi kan yang pertama kalau janji itu berarti satu ucapan yang menyatakan kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu. Nah yang kedua, janji yang saya temukan di dalam kamus itu artinya adalah persetujuan antara dua pihak. Nah di sini mungkin ada Mas Wiwit yang sudah pengalaman ya, yang lain kan mungkin pernah ya bersama pacar masing-masing, tapi yang apa ya, yang lebih yang ada itulah pokoknya ada yang resmi, yang ada itu hitam di atas putih. Jadi perjanjian ini adalah persetujuan antara dua pihak. Ketika dua orang misalnya dalam perusahaan itu pengen kerjasama, harus ada perjanjian. Dan perjanjian itu pasti saling menguntungkan. Ya, satu sama lain kan harusnya saling menguntungkan. Kalau untuk pernikahan bagaimana Mas Wita? Maksudnya perjanjian itu bagaimana awalnya sampai ada perjanjian? Yes. Ini di pernikahan atau di mana Kak Kevin? Ya dalam. Kalau di sini jangan ngomong pernikahan di sini. Enggak, sharing sedikit lah tentang bagaimana pengalaman Mas Wita tentang perjanjian gitu, baik di hubungan atau di kantor gitu kan ada pengalaman. Kalau di kantor ya. Jadi kalau istilah di perusahaan itu MOU ya. Perjanjian itu mengikat. Ada kuasa hukumnya kalau di perusahaan. Jadi memang tujuan awal pasti saling menguntungkan, itu pasti. Karena ketika tidak ada kesepahaman saling menguntungkan tadi, kan harus ada tinta di atas putih, harus ada tinta biasanya materai, Kevin. Itu ada hukumnya. Jadi ketika itu dirasa tidak menguntungkan, pasti salah satu pihak tidak akan membatalkan. Itu. Nah kalau sudah menguntungkan,
kan itu ada yang baca tuh akta, biasanya kita di depan notaris gitu. Ketika saling menguntungkan ya sudah, kita akan tanda tangan. Disitulah mulai ada perjanjian mengikat. Nah, itu ketika salah satu pihak di jalan nanti berusaha merugikan, itu ada kuasa hukumnya. Nah, hukum itu yang mengikat, yang bisa, yang apa ya, sebagai pengikat perjanjian itu. Mungkin itu Kak Kevin. Oke, wis jelas sekali ya teman-teman. Orang pengalaman, orang yang udah kerja, jadi pasti punya banyak pengalaman. Jadi teman-teman betul sekali ya dari penjelasan Mas Wi juga dari pengalaman bagaimana perjanjian itu mengikat, sifatnya mengikat. Jadi kalau ada salah satu pihak yang berusaha untuk merugikan, pasti perjanjian itu batal, alias tidak tergenapi, ya, tidak tergenapi tujuannya. Nah demikian pula dengan perjanjian Tuhan dengan kita. Teman-teman, Tuhan berjanji banyak sekali. Saya sudah katakan tadi awal, Tuhan janji itu luar biasa. Janji-janji itu janji-janji yang tidak biasa-biasa. Tapi kita juga punya tanggung jawab. Nah, di sini saya mau ingatkan bahwa di dalam janji ada tanggung jawab. Di dalam janji ada tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan satu perjanjian kepada umatnya, Dia menuntut agar supaya kita juga sebagai umatnya ini ada tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi enggak apa ya, seenak dewe gitu ya. Sakarepmu. Nuwun sewu nggih. Jadi tidak seenaknya kita gitu. Kita hidup bebas, kita melakukan kehendak kita sendiri. Lalu kita baca firman Tuhan. Wih ternyata begini ya. Ternyata Tuhan menjanjikan hidup setiap anak Tuhan adalah hidup yang berhasil dan beruntung. Tapi kita tidak melakukan setiap kewajiban kita, tanggung jawab kita. Maka sama seperti di dunia perusahaan tadi, di dunia sekuler, perjanjian itu pasti akan batal, tidak tergenapi. Jadi apa yang kita mau klaim dari Tuhan? Apa yang mau kita tuntut dari Tuhan? Tuhan, mana janjimu Tuhan? Kok aku gak sembuh-sembuh? Kok aku gak pinter-pinter? Enggak. Kok aku gak dapat jodoh? Kok aku gak punya pacar sampai sekarang? Mana Tuhan janjimu? Katanya anak-anak Tuhan pasti disediakan yang terbaik. Loh mana Tuhan? Sebelum kita nuntut dari Tuhan, janji-janji Tuhan, kita kembali ke diri kita dulu sendiri ya. Sudah seberapa banyak tugas, tanggung jawab yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan cuma kita tuntut tanggung jawab dari Tuhan, tetapi kita tidak melakukan tugas kita, tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak muda, lewat sharing di sore hari ini, kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah bisa, sudah hebat. Bukan berarti yang di sini itu sudah jago melakukan janji lalu menepati janji itu. Enggak, kita sama-sama belajar. Karena kita masih berproses. Jadi ketika di hadapan kita menghadapi satu keadaan di mana kita tahu akan janji-janji Tuhan, lalu kita ingin menikmati janji Tuhan. Sebelum itu kita terus baca firman Tuhan. Kita terus cari tahu, kita terus gali apa sih janji-janji Tuhan. Kita terus pelajari janji-janji itu agar supaya itu tersimpan dalam hati kita. Dan itu menjadi penuntun bagi kita untuk melangkah dalam setiap kehidupan kita. Nah yang kedua, kita ingat kita sudah melakukan tanggung jawab kita atau belum. Nah bagian yang terakhir nih yang mau saya tanyakan bagi semua di sini mungkin. Kan Tuhan berjanji. Tuhan memberikan perjanjian. Tanggung jawabnya Tuhan menggenapi perjanjian itu. Amin. Dan itu kita nih sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita enggak usah repot-repot ngurusin tanggung jawabnya Tuhan. Pasti Tuhan genapi. Kalau Opa Mancemaniku bilang, so
So pasti Tuhan itu pasti menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Tapi sekarang kita harus tahu dulu tanggung jawab kita itu apa. Nah kira-kira tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda nih ya. Agar supaya kita bisa mengalami janji Tuhan. Kira-kira apa? Dari Markus? Ya, sederhananya gini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar supaya kita mengalami janji Tuhan, gitu loh. Contohnya paling simpel sih ya, kita bangun hubungan intim sama Tuhan yaitu lewat doa sih. Kalau perlu ambil saat teduh sedikit lah ketika waktu bangun tidur, ketika pas lagi free time itu kita ada hubungan intim lah, walaupun sebentar, dan so pastilah Tuhan pasti menggenapi janjinya. Lanjut Abed. Kalau menurutku kita harus mempersiapkan diri untuk menerima janji Tuhan. Caranya ya hampir sama kayak yang Markus bilang tadi. Jadi kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita juga baca firman Tuhan biar kita tuh tahu apa aja janji Tuhan yang pada kita, dan kita tuh bisa lebih siap apa yang harus kita lakukan saat Tuhan telah menggenapi janjinya nanti. Oke, Gilang. Yang harus kita persiapkan, yang pertama itu seperti yang disampaikan Markus sama Mas Abed, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan kita itu harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita pasti mendapat jalan keluar dari Tuhan. Ya begitulah jawaban dari saya. Thank you Gilang. Lanjut Vena. Kalau menurut aku ya, supaya kita dapat janji dari Tuhan itu kita harus menaati perintah Tuhan Yesus dan kita menghindari larangannya. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Vena. Yang terakhir, last but not least. Sebentar Kak Kevin, saya mungkin agak nambahi ya. Iya. Mungkin banget teman-teman harus tahu ya. Dalam perjanjian itu ada hak, kewajiban, dan punishment. Itu yang teman-teman harus tahu. Kalau dunia sekuler, Tuhan juga ada pastinya. Ada kewajiban kita. Jangan nuntut hak dulu. Ya kan? Ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, ada punishment. Ketika ada punishment, pasti ada reward kan? Ya ta? Nah, kalau dari pertanyaan Kak Kevin tadi, sebenarnya sudah diwakili teman-teman yang lain ya. Kalau menurut saya, yang utama itu adalah kita selalu berucap syukur. Yang kedua adalah taat. Itu yang menurut saya dua kata itulah yang mewakili bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan itu. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa ya jawaban yang keren-keren dari teman-teman yang keren-keren juga di tempat ini. Ya betul sekali semuanya, ketika kita mau mengalami janji Tuhan, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Ya gak mungkin lah orang bisa mengalami janji atau dalam satu perusahaan itu bisa mengalami tujuan dari janji itu kalau gak ada hubungan. Harus ada hubungan, betul kan Mas Wid? Artinya ada hubungan. Demikian juga pasangan gitu, suami istri atau yang pacaran. Gak mungkin orang berjanji kalau bukan pacar kok tiba-tiba janji gitu enggak. Jadi teman-teman, jawaban-jawaban tadi betul semua, benar semua. Kita harus terus mengucap syukur, kita harus taat dengan perintah Tuhan, kita harus terus bangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau tambahkan sedikit. Nah, bicara tentang janji teman-teman, kalau janji ya, namanya orang berjanji kan, kalau misalnya saya janji nih sama Markus, Kus besok ya kita ketemuan di Warning, yang dekat-dekat aja lah, jam 7 malam. Misalnya Markus sudah siap-siap, terus jam 7 dia udah di sana, terus saya belum datang. Pasti ada yang namanya menunggu. Namanya janji pasti selalu berhubungan dengan menunggu.
Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menanti atau mengalami janji Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus sabar. Jangan kesusu ya. Jadi Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan punya waktu yang terbaik. Coba kita baca dalam Ibrani, coba saya minta tolong Mas Abed bisa membacakan Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, sangat jelas ya teman-teman dari kalimat ini pasti teman-teman mengerti lah. Abraham menanti dengan sabar sehingga ia menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Kalau Abraham tidak sabar, bisa saja dia melakukan hal yang lain, tapi janji Tuhan pasti tidak tergenapi. Tapi karena kesabaran Abraham, dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menerima perintah Tuhan. Kita tahu ada punishment kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, untuk kita dapat terus mengalami janji Tuhan, yang kita harus lakukan adalah tekun melakukan perintah Tuhan. Jadi selain kita sabar, menanti, menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan, untuk Tuhan nyatakan janji apa? Janji keberhasilan pasti, janji kesehatan pasti, janji penyertaan Tuhan pasti. Ada waktu Tuhan. Jadi tidak perlu kita ribet, repot dengan Tuhan mana. Kita cukup lakukan tanggung jawab kita. Kita sabar sambil dalam kesabaran itu kita bertekun untuk melakukan perintah Tuhan. Taat seperti yang dikatakan tadi ya. Kita taat dengan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, teman-teman, kita hidup di tengah dunia di mana yang kita mau untuk kita mengalami janji Tuhan yang ada di dunia ini penuh dengan banyak persoalan, banyak tantangan. Kalau kita nggak bertahan, kita nggak akan mengalami janji-janji Tuhan. Apalagi sekarang ya teman-teman, di tengah masa sulit, ketika mungkin ada teman-teman yang bekerja lalu karena masa pandemi COVID-19 lalu tidak mendapatkan penghasilan, mungkin karena ada tawaran dari orang luar, ayo ke Gunung Kelut, Gunung Kawi ya, Gunung Kelut. Ayo ke Gunung Kawi. Terus kita langsung ikut, ya berarti kita tidak bertahan dan itu bisa dipastikan kita tidak akan mengalami janji Tuhan. Teman-teman, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, persoalan, mari kita bertahan sebagai anak-anak Tuhan. Sabar menanti janji Tuhan. Seperti yang kita sementara nantikan hari-hari ini ya. Kapan sih ini corona akan berakhir? Sabar aja. Sabar aja. Tugas kita bertekun melakukan perintah Tuhan. Dan kita bertahan dalam setiap badai. Badai apa ya? Badai. Pokoknya setiap apapun yang kita alami jangan sampai membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, di sore hari ini sharing kita tentang janji. Saya harap teman-teman mengerti dan diberkati. Dan kita percaya, kita berdoa terus kepada Tuhan. Minta Tuhan terus menuntun kehidupan kita. Agar ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, hari lepas hari kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita nggak mudah tidak sabar, kita nggak mudah kecewa, kita nggak mudah putus asa, tapi kita akan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa itu tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan adalah janji yang sempurna.
Tuhan menjanjikan kita bukan hal yang biasa-biasa saja. Tapi janji Tuhan adalah janji yang luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami janji-janji itu. Tapi sebelum itu, kita harus ingat bahwa kita punya tanggung jawab. Kita harus melakukan tanggung jawab kita agar benar-benar janji Tuhan tergenapi dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari teman-teman, saya mengajak kita nyanyikan pujian dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Ku berserah, amin Tuhan, di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya, Kau ajaib Tuhan terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
teman-teman, di waktu yang singkat ini saya mengajak teman-teman di rumah, kita semua, kembali kita koreksi hidup kita. Sudah seberapa jauh kita melakukan tanggung jawab kita. Ada hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian. Nah, hak kita pasti menerima dari Tuhan, yaitu berkat yang melimpah, keberhasilan, kesuksesan. Tuhan pasti genapi itu dalam kehidupan kita. Yang harus kita urus saat ini, yang harus kita terus ingat saat ini, bagaimana kita mau melakukan tanggung jawab kita, kewajiban kita kerjakan dengan penuh kesetiaan. Dalam kita menanti janji Tuhan itu tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Tetap sabar, tetap bertekun, tetap bertahan, tetap taat, setia kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya. Janji yang luar biasa itu pasti kita alami dalam setiap hidup kita. Hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa saja. Hidup kita bukan hidup yang begitu-begitu saja. Tapi hidup kita adalah hidup yang terus naik. Dan Tuhan akan terus angkat kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Haleluya Yesus. Mari nyanyikan kembali pujian ini dengan penuh iman dan keyakinan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Janji-Mu luar biasa Tuhan, terukir dalam setiap hidupku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Kau pasti akan menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Lewat sharing firman Tuhan di sore hari ini Tuhan, Kau terus ingatkan kami untuk kami mau belajar akan janji-janji-Mu. Kami mau baca firman Tuhan agar kami tahu apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Dan kami mau terus melakukan tanggung jawab kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus bertekun, mentaati setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Roh Kudus menteraihkan setiap firman-Mu sore hari ini Tuhan. Percaya seberapa telinga, seberapa mata yang sudah menyaksikan, mendengarkan
sharing firman Tuhan di sore hari ini, kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Kamu memberkati setiap anak-anak muda dimanapun berada saat ini Tuhan. Dalam setiap tugas tanggung jawab Tuhan akan terus menyertai, melindungi. Berkati studi mereka meskipun mungkin masih secara online. Tuhan akan terus memampukan mengerjakan setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Berkati juga dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkati keluarga kami semuanya. Dimanapun berada kami percaya janji perlindungan dan penyertaan Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh kerendahan hati kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat Tuhan. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita akan menerima berkat Tuhan, berkat nikmat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita membawa berkat-berkat Tuhan, akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita serukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
bless you all.